Halo semuanya, kita bakal nyelam ke sebuah kisah detektif yang jujur aja ya, luar biasa banget. Di bahasan kita kali ini, kita nggak bakal nyari jejak kaki di tanah atau ngorek-ngorek artefak kuno yang udah berdebu. Nggak, kita justru bakal melacak jejak yang ditinggalkan lewat cara orang berbicara. Lewat pendekatan naratif ala detektif ini, kita punya satu misteri besar buat dipecahkan. Dari mana sih asal-usul epik dari suku Rejang? Buat yang belum tahu, suku Rejang itu sekarang sebagian besar tinggal di dataran tinggi yang cantik banget di barat daya Sumatera. Tapi sejarah mereka nyimpen satu teka-teki nih. Pernah kepikiran nggak sih, dari mana sebenarnya nenek moyang suku Rejang ini berasal sebelum mereka anteng di perbukitan Sumatera? Nah, jawabannya ternyata nggak bisa kita temuin cuma dari ngelihat peta modern. Kita harus gali lebih dalam, benar-benar ngelihat jauh melampaui apa yang kelihatan di permukaan. Bagian 1. Bahasa sebagai mesin waktu. Jadi, buat mecahin misteri ini, kita bakal pakai bahasa itu sendiri sebagai mesin waktu kita. Ini ngebawa kita ke konsep yang namanya bahasa purba atau proto-language. Bayangin, para ahli bahasa ini tuh kayak detektif genetik. Mereka pakai kosakata sehari-hari layaknya DNA buat merekonstruksi bahasa-bahasa yang sebenarnya udah lama mati. Dengan ngamatin perubahan suara yang teratur di berbagai daerah, kita literally bisa muter balik waktu. Kita bisa nyusun lagi gimana cara nenek moyang ngomong dan pada akhirnya melacak rute migrasi manusia itu sendiri. Keren banget kan? Coba deh kita lihat buktinya langsung. Kalau kita bandingin kata-kata sehari-hari dari berbagai bahasa, mulai dari bahasa Rukai di Taiwan, Tagalog di Filipina, Rejang di Sumatera, Samoan di Pasifik, sampai Malagasy di Afrika, kalian bakal lihat pola yang bikin merinding. Perhatiin kata lima atau mata. Bunyinya nyaris identik, padahal jarak geografis mereka tuh masif banget. Data ini ngasih konfirmasi buat hipotesis ahli bahasa Richard McGinn kalau bahasa Rejang itu anggota sah dari keluarga bahasa Austronesia dan subkelompok Melayu Polinesia. Jadi mereka ini bagian dari keluarga super besar yang tersebar di separuh bola dunia. Bagian 2. Rawas, akar Rejang di Sumatera. Setelah kita tahu keluarga besarnya, sekarang kita zoom in ke Pulau Sumatera dan teliti 5 dialek modern bahasa Rejang. Perhatiin wilayah Rawas yang letaknya tuh jauh banget di pedalaman, tepatnya di hulu Sungai Rawas. Di dunia linguistik sejarah, ada satu aturan main yang kuat banget. Populasi yang rajin pindah-pindah, bahasa mereka bakal lebih cepat berubah. Sebaliknya, populasi yang anteng menetap di pemukiman asli, bahasanya berubah lebih lambat. Jadi, dialek yang paling konservatif atau jarang berubah, kemungkinan besar adalah titik nol pemukiman pertama mereka. Dan tebak, dialek Rawas ini terbukti jadi yang paling konservatif. Dialek ini masih mempertahankan bunyi-bunyi kuno yang diwariskan langsung dari bahasa Melayu Polinesia purba. Contohnya, akhiran kuno huruf L. Di Rawas, orang nyebut kelapa itu niol, dan telur itu tenol. Tapi kalau kalian dengerin dialek Rejang lainnya, bunyi kuno ini udah hilang dan berevolusi jadi bunyi A, jadinya nioa dan tenoa. Rawas ini ibarat menara suar yang nyorot ke masa lalu, ngasih bukti kuat kalau tempat inilah titik awal pemukiman Rejang di Sumatera. Terus mari kita amatin gimana bahasa ini berevolusi waktu ada kelompok yang mulai merantau ninggalin hulu Rawas ke tempat lain. Dari bahasa Rejang purba yang direkonstruksi, yang by the way mirip banget sama dialek Rawas tadi, kita nemuin diftong kuno kayak daniu buat danau dan pisiu buat pisau. Tapi di dialek Lebong zaman now bunyinya udah bergeser jadi daneu dan piseu. Evolusi suara ini jadi bukti fisik pergerakan manusia loh. Seiring orang-orang merantau keluar dari Rawas, cara mereka ngomong secara alami bakal berubah dan berkembang. Oke, sampai sini kita udah ngunci Rawas sebagai lokasi hunian paling tua di Sumatera. Tapi, tunggu dulu, cerita kita belum selesai. Ini justru mancing pertanyaan yang lebih besar, yang bikin penasaran. Kalau emang perintis pertama ini mendarat dan bikin rumah di Rawas, dari belahan dunia mana sih mereka mengarungi lautan sebelumnya? Bagian 3. Kejutan kekerabatan dari Kalimantan. Buat jawab dari mana mereka berlayar, secara mengejutkan hipotesis linguistik ngasih kita sebuah plot twist geografis. Kita harus nyari jawabannya jauh keluar Sumatera. Dan ternyata, kerabat yang hilang ini bukan ada di daratan Asia, melainkan di Kalimantan Utara. Tepatnya di wilayah selatan kota Kuching modern. Di sanalah letak bahasa Bukar Sadong Bidayuh, anggota kelompok bahasa Dayak Darat. Secara mengejutkan, mereka inilah kerabat terdekat bahasa Rejang. Bahkan uniknya, ada sungai yang namanya Sungai Rejang juga di dekat situ. Bukti kalau mereka bersaudara ini benar-benar nggak terbantahkan. Perhatian deh, gimana bahasa Rejang dan Bukar Sadong punya mutasi suara purba yang berevolusi barengan secara eksklusif. Kata Melayu Polinesia purba danau bermutasi jadi diftong berakar iu di Rejang dan bentuk serumpunnya di Bukar Sadong. Terus, kata purba apui atau api itu bertahan nyaris tanpa ubahan sejak 6.000 tahun lalu. Kata ini diwarisi utuh jadi upui atau apui, dan spesifik cuma ada di kedua bahasa ini aja. Jadi poin krusialnya, ini absolutely bukan kebetulan semata. Bukti evolusi yang paling bikin melongo adalah apa yang terjadi sama akhiran A. Kata purba, mata, berubah jadi mate.
Dan 5 jadi lime, baik di Rejang maupun Bukar Sadong. Dan yang lebih gila lagi, perubahan ini dibarengin sama pergeseran tekanan atau stres pengucapan ke suku kata paling belakang. Jadi ngomongnya bukan mate, tapi mate. Ini tuh mutasi yang super kompleks dan spesifik. Mustahil banget hal kayak gini terjadi karena kebetulan doang di dua tempat yang dipisahin lautan. Ini fix buktiin kalau mereka berbagi DNA linguistik yang sama persis. Dan asal kalian tahu, bukan cuma bunyinya aja yang sama loh, tata bahasanya pun saling ngunci ibarat saudara kembar. Dua-duanya udah kehilangan awalan tertentu, kehilangan kasus pada kata ganti orang, dan yang paling mantap, mereka pakai kosakata fungsional spesifik yang direkonstruksi dari bahasa ibu yang sama. Contohnya, mereka berdua pakai kata kedu buat nanya berapa, tang untuk di, dan IP untuk mana. Bukti tata bahasa ini makin mengukuhkan solidnya subkelompok bahasa Rejang Bukar Sadong Purba. Bagian 4. Migrasi lintas pulau yang epik. Berbekal semua kepinginan puzzle linguistik tadi, sekarang kita bisa ngerangkai sejarah perjalanan epik mereka secara utuh. Bayangin deh timelinenya. Sekitar 3.500 tahun yang lalu, nenek moyang rumpun Rejang Bidayu ini hidup rukun di Kalimantan Utara. Terus sekitar 2.500 tahun lalu, kelompok yang nantinya jadi suku Rejang misah, biarin bahasa mereka berevolusi sendiri secara terisolasi di Kalimantan. Dan puncaknya, sekitar 1.200 tahun yang lalu, ada momen monumental. Mereka bikin perahu dan nekat nerjang ombak Selat Bangka menuju pulau tak dikenal, Sumatera. Pas nyampe di Sumatera, mereka nggak lantas menetap di pantai. Daripada repot babat hutan rimba yang tebel banget, mereka milih masuk bawa perahu menyusuri jalur raksasa Sungai Musi. Waktu ketemu percabangan, setengah dari rombongan belok nyusurin Sungai Rawas, terus sampai ke hulu, dan jadilah mereka penduduk tertua di sana. Nah, rombongan satunya lagi milih lanjut jalan darat, ngikutin rute gajah yang alami, nembus perbukitan, sampai akhirnya nemuin tanah lembah yang super subur di Lebong. Sejarah sosiologis pulau itu nyatet sesuatu yang menarik banget. Pelopor Rejang ini ternyata menempati wilayah pedalaman dan dataran tinggi Sumatera jauh sebelum ada orang lain yang menghuni kawasan itu. Gak lama setelahnya, barulah pelopor Melayu datang menyusul. Tapi mereka ini lebih milih menetap di area dataran rendah pesisir. Pola kuno ini luar biasa loh, karena dengan sempurna ngejelasin kondisi hari ini. Kenapa wilayah rendah pesisir didominasi orang Melayu, sementara suku Rejang mantap jadi orang pegunungan, penghuni dataran tinggi yang tangguh. Beda-beda luar biasa ya kan? Bayangin aja, fakta bahwa kata-kata sesimpel yang kita ucapin pas sarapan, kayak kata mata, api, atau kelapa, ternyata bisa bertahan layaknya kapsul waktu. Kata-kata itu bisa kita rekonstruksi buat metain rute perahu leluhur dari 1.200 tahun yang lalu dari Kalimantan ke pedalaman Sumatera. Fakta ini bikin kita mikir keras nih. Kalau sejarah epik suku Rejang aja bisa terungkap cuma dari ngelacak kata, rahasia besar apa lagi ya tentang asal-usul nenek moyang kita yang saat ini masih ngumpet, nunggu buat dibongkar dari bahasa ibu yang kita pakai setiap hari. Pasti banyak banget. Makasih ya udah nemenin saya nyusurin jejak detektif linguistik di bahasan kita kali ini.